Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi di MK Anatomi Fisiologi Manusia. Kali ini kita akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem pencernaan pada manusia. Nah, pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf kepada teman-teman karena beberapa minggu belakang ini saya tidak dapat mengisi materi dikarenakan memang saya lagi ada kegiatan yang benar-benar tidak bisa saya tinggalkan. Jadi untuk minggu-minggu kemarin saya mohon maaf, tetapi insya Allah untuk hari ini dan kedepannya kita normal seperti biasa, seperti itu. Nah, untuk kali ini metode pembelajaran kita yaitu menggunakan video jadi nanti video ini akan saya share ke grup masing-masing. Jika nanti ada pertanyaan atau ada yang ingin bertanya, itu silakan ditanyakan saja, kita diskusikan di grup WA masing-masing. Karena kita belajar dari pengalaman sebelumnya, kalau kita menggunakan live streaming atau video streaming atau website itu lagi-lagi kendalanya di sinyal. Jadi saya inisiatif membuat video ini aja biar mempermudah kalian juga, seperti itu. Dan juga mohon maaf kalau misalkan nanti di pertengahan ada suara-suara yang mengganggu, seperti ada suara pasien atau suara perawat lagi ngobrol atau suara mesin pendaftaran, tuh diabaikan saja. Dan kebetulan memang saya lagi ada di klinik sekarangnya ya. Jadi anatomi sistem pencernaan. Nah, mungkin teman-teman juga sudah belajar lah tentang anatomi pencernaan ini di SMA dulu. Sama aja sebenarnya, nggak ada yang berubah, tapi mungkin ini agak lebih dalam sedikit ya. Kita akan bahasnya lebih dalam sedikit aja ya. Kita mulai saja. Nah, sistem pencernaan. Jadi sistem pencernaan ini dia banyak melibatkan organ. Yang pertama ada organ mulut atau oris, kemudian ada faring, kemudian ada esofagus, kemudian ada ventriculus atau gaster atau bahasa awamnya itu lambung, kemudian ada intestinum minor yaitu usus halus. Usus halus sendiri itu ada 3 macam, ada duodenum, ada jejunum, dan ileum. Kemudian ada intestinum mayor atau usus besar namanya, itu ada 5 bagian, ada cecum, ada colon ascendens, ada transversum, ada colon descendens dan colon sigmoid, kemudian ada rectum, dan terakhir itu berakhir di anus, seperti itu. Nah, ini adalah anatomi gastrointestinal. Jadi ada dari mulut, kemudian ke faring, esofagus, masuk ke lambung, kemudian ada usus halus, kemudian ada usus besar nih, ada ascending colon, kemudian transversum, kemudian ada sigmoid, dan terakhir di rectum atau anus. Nah, pertama-tama kita bahas adalah mulut. Mulut ini adalah proses pencernaan makanan dimulai di dalam mulut. Semua orang, semua manusia itu memasukkan makanan pasti ke mulut, kecuali memang pada kondisi tertentu gitu. Misalkan pada orang tua yang mempunyai kelainan menelan, ataupun pada orang-orang pos kecelakaan, misalkan trauma kepala, itu tidak memungkinkan melalui mulut. Jadi biasanya itu kita menggunakan selang makanannya. Jadi selang ini atau kita sebut namanya NGT, nasogastric tube. Jadi itu suatu metode memasukkan selang melalui hidung, kemudian selang itu melewati esofagus dan berakhir di lambung. Kemudian juga ada gigi dan lidah. Gigi dan lidah ini membantu mencerna makanan secara mekanik ya. Kemudian kelenjar ludah itu membantu mencerna makanan secara kimiawi. Nah, ini adalah anatomi dari mulut sendiri. Yang kita bahas pertama adalah batas-batas si mulutnya. Jadi batas ini, kalau ngomongin batas itu pasti ada 4. Ada atas, bawah, lateral, depan, belakang, ada 5. Kemudian atas itu dia biasanya berbatasan dengan palatum. Palatum itu ada 2, ada palatum durum yang keras, palatum mollet yang lunak. Kemudian ada bawah itu mandibula dan lidah. Kemudian bagian lateral itu dibatasi oleh pipi. Kemudian depan bibir dan belakang itu lubang menuju faring. Kemudian ada lidah. Lidah ini fungsinya untuk mengaduk makanan, membentuk suara,
alat pengecap dan menelan serta merasakan makanan. Kemarin sudah kita bahas juga anatomi mulut ya. Ini ada radik lingua, ada dorsum lingua dan apek lingua. Nah, untuk lidah sendiri, lidah ini dia akan memproduksi air ludah atau air liur atau nama kerennya itu saliva. Di sini terdapat kelenjar ludah. Ada 3 kelenjar ludah, yaitu kelenjar parotis kanan dan kiri, kelenjar submaksilaris kanan dan kiri, dan kelenjar sublingualis kanan dan kiri. Nah, si ludah ini atau saliva ini dia akan menghasilkan suatu enzim. Nama enzimnya itu adalah enzim amilase. Di mana enzim amilase ini dia mengubah karbohidrat menjadi maltosa. Seperti itu. Kalau kalian tidak percaya, itu kalian bisa mencobanya nanti ketika kalian buka. Itu kalian ambil 1 sendok nasi, kemudian kalian kunyah selama 3-5 menit. Kemudian nanti nasi itu akan berubah menjadi rasa manis. Nah, ketika rasa manis itu sudah kalian rasakan, nah disitulah enzim amilase kalian bekerja dengan baik. Seperti itu. Nah, untuk gigi sendiri, nah gigi ini pada orang dewasa itu terdapat 32 buah ya, 32 biji lah, seperti itu. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada incisor, itu gigi seri. Jadi ketika kalian senyum atau kalian tertawa, itu gigi yang terlihat itu adalah gigi seri. Itu ada atas dan bawah. Tujuannya itu atau fungsi gigi seri ini sebagai pemotong makanan. Jadi kalau kalian makan roti atau makan biskuit, itu pasti dipotong dengan gigi seri. Kemudian ada gigi taring. Nah, gigi taring ini dia atas bawah ya. Tujuannya itu atau fungsinya itu untuk merobek makanan. Kemudian juga lebih ke belakang lagi ada namanya gigi geraham atau molar. Nah, untuk molar ini dia ada 2, ada premolar dan molar. Nah, pada kondisi tertentu atau pada orang dewasa tertentu, itu pertumbuhan si molarnya ini, pertumbuhan gerahamnya itu ada beberapa orang yang memang tidak pada tempatnya. Bisa saja dia posisinya ke depan atau posisinya miring. Nah, itu ada, makanya pada orang-orang tertentu itu bisa menyebabkan impaksi gigi namanya. Nama kelainannya itu impaksi, tapi sekarang kita tidak membahas tentang impaksinya. Ya, seperti itu. Kemudian masuk ke faring. Faring ini sebenarnya hanya sebagai penghubung aja sih. Jadi dia ini cuma saluran aja. Saluran penghubung dari mulut dengan esofagus. Nah, di dalam lengkung faring itu terdapat namanya tonsil atau amandel. Jadi amandel itu nama kerennya itu tonsil. Jadi kalau misalnya dia amandel lagi kumat tuh namanya tonsilitis. Jadi infeksi pada amandelnya. Nah, untuk tonsilitis ini dia itu ada grade-grade-nya. Ada T0, T1, T2 dan T3. Nanti kalian bisa searching sendiri biar kalian ngelihat gambar T0 itu gimana, T1 gimana, T2 gimana dan T3 gimana. Seperti itu. Nah, biasanya kalau udah nyampe T yang stadium lanjut atau stadium akhir itu biasanya kita pengobatan itu tidak bisa menggunakan obat lagi. Jadi harus kita operasi. Seperti itu. Nah, di sini ada 3 bagian, ada nasofaring, orofaring dan laryngofaring. Kemudian masuk esofagus. Lagi-lagi esofagus ini seperti si faring, dia sebagai penghubung aja. Jadi dia saluran penghubung aja. Nah, untuk panjangnya itu tergantung individu. Jadi tidak jadi patokan. Tapi di sini itu panjang dewasa itu kurang lebih 25 cm dengan diameter 0,5 cm seperti itu. Nah, dia ini terdiri dari otot-otot longitudinal dan sirkuler. Jadi longitudinal tuh dari atas ke bawah tuh longitudinal, dan sirkuler itu yang melingkar. Seperti itu. Nah, cara kerja si esofagus ini dia menggerakkan peristaltik, namanya gerakan peristaltik. Nih kayak gini. Peristaltik. Jadi ketika otot atasnya berkontraksi, dia otot bawahnya itu berelaksasi. Jadi makanan itu turun ke bawah. Seperti itu. Namanya peristaltik. Itu untuk esofagus. Sekarang kita masuk ke lambung. Nah, lambung ini biasanya disebut juga sebagai ventriculus. Organ ventriculus. Kenapa ya? Karena bentuknya itu seperti kantung ya, kantung. Jadi ada 3 bagian utama, yaitu kardiak. Kardiak itu penghubung dari esofagus ke lambung. Kemudian ada fundus itu bagian teratas lambung. Kemudian ada pilorus itu dia yang menghubungkan dari lambung ke usus halus, seperti itu.
Nah, ini ada lapisan-lapisannya, ada lapisan mukosa, submukosa, dan serosa dan lain-lain. Itu bisa kalian baca sendiri aja. Nah, ini adalah kadaver ya. Jadi ini adalah lambung asli ya. Ketika lambung kita dipotong, dibelah seperti inilah bentuknya. Nah, fungsi si lambung ini dia menampung makanan, menghancurkan dan menghaluskan makanan oleh peristaltik lambung dan getah lambung. Nah, getah lambung ini mengandung asam hidroklorida atau HCl. Kemudian ada enzim pepsin. Enzim pepsin ini memecah putih telur atau protein menjadi asam amino. Jadi dia ini tujuan atau fungsi si sistem pencernaan ini kan dia mengubah makanan yang kompleks menjadi makanan sederhana gitu. Kemudian juga ada faktor intrinsiknya dibutuhkan untuk membantu absorpsi vitamin B12. Kemudian ada fase pengeluaran getah lambung, itu ada 3 fase. Ada sefalik atau gastrik dan intestinal. Seperti itu. Untuk ngomongin lambung, kemarin ada ketika saya mengajar senior kalian tuh ada yang bertanya, "Dok, apakah asam lambung itu berbahaya atau tidak? Dok, bagaimana bisa asam lambung di dalam tubuh kita itu berlebihan? Dok, apa sih bedanya asam lambung sama penyakit GERD?" Nah, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang beberapa tahu, tapi ada juga beberapa yang tidak. Nah, saya tekankan di sini, asam lambung ini itu tidak berbahaya ya. Jadi asam lambung itu tidak berbahaya ya, karena asam lambung ini itu dia diproduksi di dalam tubuh kita sendiri dengan tujuan untuk membunuh mikroorganisme. Jadi asam lambung ini itu juga sebagai proteksi terakhir di dalam tubuh kita. Dan juga ada beberapa enzim yang bekerja dengan bantuan si asam lambung. Contohnya si pepsin. Pepsin itu dia mengubah makanan itu, mencerna makanan menjadi protein. Jadi dia akan baik ketika suasananya asam. Kemudian juga ya sebagai proteksi si tubuh kita dari mikroorganisme. Jadi asam lambung di sini tidak berbahaya. Nah, asam lambung itu berbahaya jika pertama produksinya berlebihan. Yang kedua, jika si asam lambung itu tidak pada tempatnya. Yang namanya asam lambung ya otomatis tempatnya di lambung. Nah, ketika si asam lambung ini pindah tempat, itulah yang berbahaya. Ya gitu. Kita bahas dulu tentang kenapa si asam lambung berlebihan. Nah, jadi asam lambung ini bisa berlebihan di dalam tubuh kita itu dikarenakan pertama pola hidup yang salah. Makan makanan yang salah. Contohnya makan makanan yang mengandung lemak, santan, itu nggak boleh. Kemudian makan yang mengandung rasa pedas. Jadi kalau makanan digoreng panas kemudian pedas, nah itu bahaya. Enak sih enak, tapi memang akhirnya pasti bisa menyebabkan si asam lambung itu berlebihan. Kemudian dari minuman. Nah, minuman-minuman yang menyebabkan si asam lambung berlebihan tuh minuman-minuman yang mengandung kafein seperti kopi, seperti soda, seperti juga alkohol. Misalkan kalau orang yang alkoholisme, jadi peminum alkohol itu bisa meningkatkan asam lambung. Itu penyebab berlebihan ya, produksi asam lambung berlebihan. Nah, yang kedua, asam lambung tidak pada tempatnya. Nah, ketika asam lambung ini berlebihan, terjadilah hentakan gitu kan. Hentakan atau dorongan yang kuat dari dasar lambung yang menuju ke esofagus. Jadi antara esofagus dan lambung itu ada klep. Jadi ada klep itu yang bertujuan agar si asam lambung tidak naik. Nah, ketika tekanan di bawahnya meningkat, itu klepnya itu kendor. Makanya asam lambung itu bisa naik ke atas. Nah, ketika asam lambung sudah naik ke atas, itulah yang menyebabkan penyakit GERD tersebut. Nah, kalau udah ada sakit GERD, itu gejalanya bisa pertama nyeri dada, kedua rasa panas di dada, kemudian rasa penuh di perut, ada mual muntah, kemudian ada nyeri ulu hati, seperti itu. Nah, itulah makanya asam lambung ini sangat berbahaya gitu. Jadi asam lambung berbahaya itu jika
produksinya berlebihan, dan juga asam lambung tidak pada tempatnya. Oke, itu tambahan aja sih ya. Kemudian kita masuk ke intestino minor atau usus halus. Nah, usus halus ini dia itu terdiri dari 3 bagian, ada duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, duodenum ini sering juga disebut dengan usus 12 jari, ya nggak sih? Kenapa dibilang 12 jari? Karena kalau misalkan disejajarin, ditaruh gitu kan di meja, itu panjangnya tuh seperti 12 jari kita kalau disusun. Makanya dia disebut dengan usus 12 jari. Kemudian ada jejunum dan ileum. Nah, ileum ini fungsinya untuk menyerap sari-sari makanan. Nah, ketika kita makan, terusnya diproses di lambung, kemudian masuk ke usus halus. Nah, ileum inilah yang berfungsi sebagai penyerap sari-sari makanan yang kita makan. Dan di sini terdiri dari 4 lapisan. Dari 4 lapisan dalam keluar. Jadi dari dalam itu ada mukosa, kemudian ada muskulus sirkuler atau otot sirkuler, kemudian ada otot longitudinal, dan ada serosa terakhir. Nah, usus 12 jari. Usus 12 jari ini itu digambarkan 4 bagian. Pertama, berjalan ke kanan, berjalan ke bawah, berjalan mendatar ke kiri dan ke depan, vena cava inferior dan aorta, kemudian berjalan ke atas bersambung dengan jejunum. Lapisan mukosa mengandung kelenjar Brunner. Fungsinya itu menghasilkan getah intestinum. Jadi dia ini menghasilkan getah usus seperti itu ya. Kemudian ada jejunum dan ileum. Jejunum dan ileum ini lagi-lagi kalau masalah ukuran atau masalah panjang itu setiap individu beda-beda, tapi ini secara garis besar jejunum itu panjangnya 2-3 meter dan ileum itu 4-5 meter. Seperti itu ya. Fungsinya mencegah cairan di dalam kolon ascendens tidak masuk kembali ke dalam ileum. Seperti itu. Nah, ini adalah fungsi si usus halus. Jadi fungsi usus halus ini dia itu menerima zat makanan yang sudah dicerna untuk diserap melalui kapiler darah dan saluran limfe, kemudian menyerap protein dalam bentuk asam amino, kemudian menyerap karbohidrat dalam bentuk monosakarida, dan juga menghasilkan getah usus halus seperti enterokinase, kemudian ada eripsin, ada laktase, maltose, sama sukrose, seperti itu. Jadi yaitu fungsi dari sistem pencernaan itu sebenarnya untuk mencerna makanan yang dari kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Itu untuk usus halus. Sekarang kita masuk ke usus besar atau intestino mayor. Nah, untuk usus besar ini dia tuh panjangnya kurang lebih 2,5 meter dengan diameter 5 sampai 6 cm. Nah, untuk bagian-bagiannya, bagian utama sebenarnya sih dia ada cecum, ada ascendens, transversum, descendens, sama sigmoid aja. Seperti itu. Untuk appendix formis itu sebenarnya dia tuh organ tambahan aja. Ya. Ini bisa kalian lihat sendiri gambarnya. Ya, appendix, cecum, kemudian ascendens. Kolon ascendens tuh namanya ascendens tuh dia kolon yang ke atas. Jadi dari atas kemudian masuk ke transversum tuh kolon yang mendatar, kemudian ke bawah itu namanya kolon descendens, sigmoid, dan terakhir anus atau rectum. Seperti itu ya. Nah, untuk lapisannya ini terdapat 3 lapisan, ada mukosa, ada muskulus, sama jaringan ikat. Sama dia muskulusnya itu ada sirkuler dan longitudinal. Jadi dia ini menggerakkan makanan dengan gaya peristaltik, sama seperti dari si esofagus tersebut ya. Nah, fungsinya ini untuk menyerap air, natrium, dan klorida kurang lebih 2 liter per hari. Kemudian tempat tumbuhnya bakteri E. coli dan tempat penampung feses. Nah, sekarang gini, di sini ada fungsinya adalah tempat tumbuhnya bakteri E. coli atau kuman Escherichia coli. Jadi E. coli ini sebenarnya dia itu flora normal di dalam tubuh kita. Tetapi kenapa sih E. coli kok bisa menyebabkan penyakit? Padahal kan dia flora normal. Jadi E. coli ini termasuk bakteri opportunistik.
Opportunistic itu artinya ketika imun kita menurun, bakteri ini akan berkembang biak. Seperti itu. Sebenarnya dia normal di tubuh kita, tapi ketika imun kita turun, daya tahan tubuh kita turun, nah si bakteri ini akan berkembang biak dan menjadi patogen. Nah biasanya kalau misalkan diperiksa di laboratorium itu jumlahnya 10 pangkat 5. Ketika bakteri itu 10 pangkat 5 itu menjadi patogen. Seperti itu ya. Kemudian ada sekum dan appendix. Sekum ini adalah kantong lebar terletak pada fossa iliaca dextra. Kemudian di bawah sekum itu terdapat appendix formis atau umbai cacing. Fungsi appendix ini diduga sebagai organ pertahanan terhadap infeksi gitu ya. Jadi kalau ada orang yang mengeluhkan demam lah, terus ada nyeri perut bagian bawah kanan, ketika dipencet tuh sakit, nah itu kemungkinan dia terkena appendicitis atau usus buntu. Apalagi kalau si individu tersebut suka makan makanan pedas. Nah untuk letak appendix sendiri ada pelvis, ada subsakral, ada retrosakral, ada retroileal sama retrocoliaca. Ya itu dibaca aja nggak apa-apa. Nah kemudian masuk ke kolon. Nah kolon ini itu ada 5 bagian tadi, ada ascendent, transversum, descendent, sama rectum dan sigmoid tambahannya ya. Kolon ascendent ini dia itu panjangnya 13 cm. Letaknya itu abdomen bawah sebelah kanan memencur ke atas dari ilium ke bawah hati. Kemudian kolon transversum itu dia kolon yang rata gitu kan, sejajar lah. Panjangnya kurang lebih 38 cm, membujur dari kolon ascendent sampai descendent. Kemudian sebelah kanannya itu ada flexura hepatica, dan kalau sebelah kiri adalah flexura lienalis. Kemudian ada kolon descendent. Kolon descendent itu dia panjangnya kurang lebih 25 cm. Letaknya itu abdomen bagian kiri memencur dari atas ke bawah. Kemudian ada kolon sigmoid, itu kolon yang berbentuk seperti huruf S. Jadi nanti kalau misalkan ada soal di UAS, bagian di bawah ini, bagian usus di bawah ini yang berbentuk seperti huruf S adalah sigmoid berarti ya. Seperti itu. Nah ini ada rektum dan anus. Rektum anus ini dia itu rektum terletak di bawah kolon sigmoid menghubungkan usus besar dan anus. Kemudian anus sendiri itu adalah saluran pencernaan yang menghubungkan dari rektum dengan dunia luar. Dinding ini diperkuat oleh 3 sphincter, ada sphincter ani, ada levator ani, dan ani externus seperti itu. Nah untuk kelainannya sendiri kalau di anus ini biasanya terdapat hemoroid atau ambeien. Nah untuk hemoroid ini ada hemoroid interna dan hemoroid eksterna. Nah untuk hemoroid ini itu disebabkan karena pola BAB yang salah. Misalkan BAB-nya suka mengadan, atau juga si individu tersebut kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung serat, itu bisa menyebabkan hemoroid. Nah untuk hemoroid ini itu ada 4 grade-nya, ada grade 1, grade 2, dan grade 3. Kalau misalnya hemoroid grade 1 itu dia hanya BAB-nya keluar darah. Jadi kalau misalnya dari tetangga kita atau saudara kita atau teman-teman semua ada yang mengeluhkan BAB-nya berdarah, itu kemungkinan masih hemoroid grade 1. Nah kalau udah grade 2 itu dia BAB-nya berdarah ditambah dengan adanya daging yang keluar dari anus. Tetapi itu otomatis bisa masuk ke dalam lagi, itu grade 2. Kalau misalnya grade 3 itu dia BAB berdarah dengan tambahan adanya daging yang keluar. Kemudian kalau grade 4 itu dia BAB berdarah dan daging keluar dan tidak bisa masuk lagi ke dalam. Nah hemoroid grade 3, grade 4 itu udah indikasi operasi ya, seperti itu. Ini adalah organ tambahan aja, ada selaput perut. Ini terdiri dari 2 bagian, ada peritoneum parenteral sama peritoneum visceral. Kalau parenteral itu melapisi dinding rongga abdomen, kemudian visceral ini melapisi semua organ yang berada di dalam rongga abdomen. Jadi parental itu di bagian luar, tapi kalau peritoneum visceral itu dia melindungi organ-organ di dalam tubuh kita. Nah fungsinya ini untuk pertama untuk menutup sebagian
dari organ abdomen dan pelvis, membentuk pembatas yang halus sehingga organ yang ada dalam rongga peritoneum tidak saling bergesekan. Kemudian juga untuk menjaga kedudukan dan mempertahankan hubungan organ terhadap dinding posterior abdomen. Kemudian yang keempat adalah tempat kelenjar limfa dan pembuluh darah yang membantu melindungi terhadap infeksi. Ini juga organ tambahan. Kandung empedu ini dia itu terletak melekat pada permukaan bawah hepa. Nah, kandung empedu ini dia akan menghasilkan getah empedu. Fungsinya di dalam pencernaan ini dia akan mencerna si asam lemak. Jadi ketika kita mengkonsumsi lemak, getah empedu inilah yang menyerap si lemak tersebut. Seperti itu. Ya, kandung empedu. Nah, untuk pankreas sendiri, pankreas ini sekumpulan kelenjar yang strukturnya mirip kelenjar ludah. Bagian-bagiannya itu ada fundus, ada korpus, sama kauda. Fungsinya itu sebagai getah pencerna dan fungsi endokrin, yaitu menghasilkan insulin di sel beta. Jadi si pankreas ini dia akan menghasilkan insulin, di mana tujuannya untuk memasukkan si gula itu ke dalam sel. Nah, lebih tepatnya yang menghasilkan insulin adalah sel beta pankreas di Langerhans. Jadi kalau misalkan tubuh kita tidak memiliki insulin itu, maka gulanya itu akan berada di pembuluh darah. Makanya itulah yang menyebabkan penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Tuh. Oke. Paling itu aja sih untuk sistem pencernaan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau ada ingin ditanyakan, itu tanyakan saja, kita diskusi melalui grup WA. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.